Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, princess and princesses, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, apa kabar? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes! Awesome kids? Yes, I am. Yes, I am. Yes! Puji Tuhan adik-adik, kita kembali lagi beribadah meskipun di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan buat semuanya yang belum subscribe channel Awesome Kids, silakan di-subscribe dan di-like ya. Biarlah channel kita ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang di luar sana. Amin. Amin. Kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah. Kak ajak semuanya untuk ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati adik-adik yang mengikuti ibadah online saat ini. Biarlah Engkau yang terus memberikan semangat hati yang mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kami serahkan seluruh serangkaian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Yuk! Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan
Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan, adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kakak ajak semuanya untuk ambil sikap berdoa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceklikanlah, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceklikanlah, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus
adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik bersama dengan Kak Ika. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami untuk mengerti akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita baca dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, kepesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kalau masih ingat cerita minggu lalu kita berbicara tentang apa ya? Tentang apa adik-adik? Ayo coba diingat-ingat. Iya, tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus yang diam di dalam kita adik-adik. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan topik yang kurang lebih sama ya adik-adik. Tapi di sini kita mau berbicara tentang Roh Kudus yang memimpin kita. Nah, adik-adik, pasti sebagian dari adik-adik kemarin sudah menikmati masa-masa berlibur, bukan? Atau jangan-jangan hari ini adik-adik masih ada yang liburan. Nah, Kak Ika mau tanya, apakah adik-adik pernah nih melihat mama, papa, om atau tante menggunakan Google Map atau Waze untuk menuju ke suatu tempat? Siapa yang tahu Google Map? Nah, gunanya apa sih Google Map itu adik-adik? Kenapa sih mama dan papa sering menggunakan Google Map untuk menuju suatu lokasi? Iya, jadi dengan bantuan Google Map, mama dan papa saat mengendarai kendaraan, mereka bisa terbantu oleh arahan-arahan yang ada di Google Map ya adik-adik. Jadi misalkan nih, mama papa mau ke suatu tempat, nggak tahu jalannya, tinggal cari di Google Map. Nanti Google Map akan mengarahkan, ya kan adik-adik? Iya, betul sekali. Tapi kadang-kadang juga di Google Map itu jalannya itu bisa melewati jalan-jalan yang kecil, atau kita sering bilangnya jalan tikus karena kecil. Nah, terkadang seperti itu ya adik-adik, tapi tujuannya tetap sama, yaitu ke lokasi yang dituju oleh mama dan papa. Nah, adik-adik, sama seperti kita mencari jalan lewat Google Map, dipandu oleh Google Map. Nah, kini kita mau melihat bahwa Roh Kudus itu kurang lebih hampir sama seperti itu adik-adik dalam hidup kita. Saat Roh Kudus sudah berdiam di dalam kita, dia
akan menuntun kita. Dia akan memimpin kita. Sama seperti tadi Google Map, kalau kita mau menuju suatu lokasi, Google Map-nya akan menuntun kita belok kiri, belok kanan, lurus. Nah, seperti itu juga dengan Roh Kudus. Jika Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, Dia akan memimpin hidup kita, adik-adik. Memimpin hidup kita kemana, Kak Ika? Ada yang tahu nggak kemana? Dia akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Kepada apa, adik-adik? Kepada kebenaran. Ingat itu, Roh Kudus yang diam di dalam kita akan memimpin kita, memimpin hidup kita di dalam kebenaran. Jadi seperti tadi Google Map kadang-kadang dia melewati jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang tidak enak, tidak nyaman, berbatu-batu untuk mencapai satu tujuan. Begitu juga dengan Roh Kudus, saat kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuju suatu jalan kebenaran, bukan berarti jalan itu mulus terus, adik-adik. Terkadang kita dihadapkan oleh jalan yang berbatu-batu. Artinya terkadang Roh Kudus itu menuntun kita menghadapi masalah demi masalah, adik-adik. Adik-adik punya masalah tidak? Pasti ya pernah punya masalah. Nah, jangan khawatir, ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun adik-adik perlahan melewati setiap masalah demi masalah yang adik-adik hadapi. Nah, karena Roh Kudus sudah memimpin kita kepada jalan kebenaran, maka ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui. Nah, adik-adik, hal-hal yang perlu adik-adik ketahui adalah saat kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama, hidup kita akan dipenuhi oleh buah roh. Buah roh itu apa saja, Kak Ika? Masih ingat tidak? Buah dari Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu adalah buah roh yang akan berdiam tinggal di dalam hidup adik-adik. Jadi saat Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, memimpin kita, otomatis kita akan memiliki buah roh tadi ya, adik-adik memiliki kasih, memiliki kesabaran, kelemah lembutan. Wah, luar biasa. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Iya, semuanya pasti ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati dan hidup adik-adik. Itu yang pertama. Dan hal yang kedua, jika Roh Kudus sudah memimpin hidup kita, yaitu kita akan menjadi saksi Tuhan, adik-adik. Seperti tadi yang pertama, jika adik-adik sudah memiliki buah roh, memiliki kasih, kesabaran, sukacita, nah itu akan membuat hidup adik-adik menjadi saksi Tuhan. Orang lain akan melihat, wah, dia ternyata anak yang sabar ya. Wah, dia ternyata anak yang murah hati, anak yang penuh kasih. Dan itu secara tidak langsung adik-adik sudah menjadi saksi Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan yang keren, yang hebat. Dan Tuhan sayang kepada anak-anak yang seperti itu. Lewat hidup adik-adik banyak orang melihat, wah, ada Kristus di dalam adik-adik. Dan bisa saja melalui hidup adik-adik, hidup orang lain akan diberkati. Adik-adik, ayat hafalan untuk kita pada minggu ini adalah dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah ayat hafalan kita pada minggu ini. Ya, itu tadi
tentang bagaimana Roh Kudus yang memimpin hidup kita, hidup adik-adik menuju kebenaran sehingga adik-adik memiliki buah roh dan adik-adik menjadi saksi Kristus. Yeay! Ingat ya buah roh tadi apa saja? Kita nyanyikan lagi ya. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yeay! Baik adik-adik, cerita hari ini sudah selesai dan Kak Ika yakin adik-adik siap untuk menjadi saksi Kristus. Siap adik-adik? Yeay, pastinya siap ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami dan memimpin hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Berkati kami di mana saja kami berada, berkati orang tua kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Ika mau mengucapkan juga selamat kepada adik-adik yang nanti akan kembali bersekolah ya. Mungkin tanggal 9 atau juga mungkin ada yang diperpanjang ya liburnya ya. Mungkin masuk ke tanggal 13 ya adik-adik ya. Nah bagi adik-adik yang masih berlibur, hati-hati di jalan ya adik-adik. Tetap berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Semoga semua adik-adik kembali ke rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Sehat-sehat selalu ya adik-adik. Bye-bye. God bless you.